semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Putih Nadinanti. Saya berasal dari kelas 10D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari awal perumusan Pancasila sampai dengan bisa kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila pada setiap tahunnya. BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, tapi sebelum aku lanjut nih, kalian tahu nggak sih BPUPKI itu apa? Oke, aku kasih tahu ya. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Chosakai, yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Nah, kalian udah tahu kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait rumusan asas dasar negara. Salah satu tokohnya itu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengusulkan 5 rumusan asas dasar negara. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Nah, sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan nama asas dasar negara menjadi Pancadharma. Nah, usulan tersebut kemudian dianjurkan oleh para ahli bahasa menjadi Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia 9 atau Panitia Kecil untuk merumuskan lebih rinci perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh anggota Panitia 9 itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, dan lainnya ada Abi Kusno Djokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakkar, Agus Salim, dan yang terakhir ada Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada beberapa orang perwakilan dari Indonesia Timur tidak menyetujui pada rumusan pertama sila Pancasila tersebut. Pasalnya, tidak semua rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dalam sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.